Terima kasih Anda masih menyaksikan Dinamika News. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan wayang golek? Salah satu warisan budaya bangsa Indonesia ini ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Indonesia saja. Tak jarang turis mancanegara pun datang berkunjung ke salah satu sentra industri kerajinan wayang golek yang ada di Kota Bogor untuk sekedar melihat proses pembuatan wayang golek hingga memesannya untuk dibawa sebagai cindera mata. Nah, bagaimana kiprah produksi wayang golek khas Kota Bogor ini? Berikut kita saksikan liputan selengkapnya. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan kerajinan tangan tradisional, yaitu wayang golek. Tempat ini berada di Kampung Sirnagali, Loji, Bogor. Tempat ini sudah berdiri sejak puluhan tahun hingga sekarang. Penasaran kan sama sejarah dari media art dan handicraft ini? Setelah ini kita bakal berbincang-bincang banyak mengenai wayang golek bersama Pak Endai selaku pemilik sekaligus pembuatnya. Tapi sebelum itu, mari kita intip proses pembuatannya. Check it out. Untuk membuat wayang golek dibutuhkan proses yang panjang. Seorang pengrajin mulanya mengukir atau menyeset kayu jenis lame dengan sebilah pisau hingga terbentuk bagian dari wayang golek. Seorang pengrajin wayang golek asal Bogor mengaku telah belajar membuat wayang golek ini sejak dirinya masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat masih usia belia tersebut dirinya baru bisa membuat wayang golek pada bagian tangannya saja. Hingga ia mampu membuat seluruh bagian wayang golek saat ia menginjak usia 16 tahun. Bakat membuat wayang golek ini ia peroleh dari ayahnya yang bernama Entang Sutisna, seorang pengrajin wayang golek di era tahun 60-an. Dari keahliannya membuat wayang golek, kini studio pembuatan wayang goleknya kerap dikunjungi oleh para turis dari mancanegara. Tak jarang para turis memesan wayang golek untuk dikirim ke negaranya sebagai cindera mata. Dalam pembuatan wayang golek, biasanya para pengrajin menggunakan material dari bahan kayu lame. Kayu lame yang hanya tumbuh di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera ini dianggap sebagai bahan yang paling baik untuk pembuatan wayang golek, lantaran kualitas kayunya yang tak mudah patah walaupun terkena cuaca panas dan dingin di wilayah Eropa. Mereka datang ke sini selalu harus tahu cara pembuatannya. Karena kan di sini kami membuat dengan tangan, hasil tangan ya. Wayang golek yang dihasilkan oleh para pengrajin di Bogor ini memiliki ciri dan bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan wayang golek yang dibuat oleh para pengrajin dari luar Bogor. Ciri utama wayang golek hasil kerajinan pengrajin asal Bogor yakni pada bagian ukiran kayunya yang lebih halus daripada wayang golek lainnya.
besar di berbagai negara. Jadi dipengaruhi oleh budaya kita wayang golek ini. Nah, mereka mau mencoba untuk mengecapi wayang golek. Perkenalkan, nama saya Ndai Media, lahir 1974. Mungkin kalau sekarang dibilang 46 tahun ya. Saya lahir di Bogor dan saya bisa membuat wayang golek karena saya keturunan dari bapak saya, yaitu namanya Pak Entang Sutisna. Nah, berbicara Pak Entang Sutisna, dia mulai membuat wayang dari tahun 1963. Masih ada, masih aktif, masih membuat wayang golek. Nah, mungkin sekarang bapak saya itu umurnya sekitar 73 tahun. 73 tahun masih aktif membuat wayang. Nah, pada tahun 1972, bapak saya pernah dikunjungi oleh Pak Harto dan Ibu Tin. Nah, itu tahun 1972. Mungkin itu suatu kenangan buat bapak saya yang tidak mungkin terlupakan mungkin dalam masa hidupnya ya. Selama ini ada pengrajin golek dikunjungi oleh presiden gitu. Nah, pada tahun 72 itu Pak Harto pesen satu set wayang yang isi wayangnya itu satu box itu 120 biji. Satu wayangnya dihargain Rp1.000 tahun 1972. Dari harga satu wayang golek itu Rp1.000, dari Rp1.000 kita bisa membeli beras sebanyak 70 kilo. Itu tahun 72. Nah, berbicara bapak saya masih aktif membuat wayang golek, masih ada. Nah, mungkin saya karena dikasih makan dari situ, dari hasil wayang, ini saya bisa buat wayang golek. Saya bisa membuat wayang golek ketika saya SMP kelas 1 tahun 1987. Itu saya kelas 1 SMP 1987. Pertama kali saya membuat wayang, hanya bisa membuat tangannya aja, tangan wayang ya. SMP kelas 1, SMP kelas 2 membuat badan kayak gini. Nah, SMP kelas 3 saya udah mahir buat kepala. Jadi saya udah bisa buat satu wayang full. Saya udah bisa itu ketika umur SMP kelas 3 ya, 13 tahun kelas 1 itu. Umur 16 tahun saya udah bisa bikin wayang golek. Nah, sekarang saya di sini di Kampung Sirnagali, RT 1 RW 7, Kelurahan Loji. Saya berdiri di sini dari tahun 2000. Membuat wayang golek di sini dari tahun 2000. Tetapi sekarang ini saya selalu dikunjungi oleh orang-orang asing dari berbagai benua, dari berbagai negara. Dari Asia, Afrika, Australia, Amerika, dari benuanya ya. Dan negaranya yang paling banyak emang datang ke sini adalah dari negara-negara Eropa. Seperti Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Prancis. Itu mereka setiap hari pada datang ke sini. Tetapi yang paling banyak berkunjung ke sini adalah dari negara Belanda. Mungkin 60% orang Belanda setiap hari datang ke rumah ini. Dan setiap hari saya kirim ke luar negeri wayang saya. Tapi wayangnya itu hanya untuk hiasan. Untuk hiasan atau dekorasi di rumah mereka masing-masing. Nah, dari tahun 2000 sampai sekarang saya di sini di Kampung Sirnagali ini saya membuat wayang dari awal sampai selesai, dan ternyata banyak yang menikmati itu adalah orang-orang asing dari luar negeri. Seperti itu. Biasanya mereka kalau ke sini tuh pengen tahu apa sih? Mereka datang ke sini selalu harus tahu cara pembuatannya. Karena kan di sini kami membuat dengan tangan, hasil tangan ya. Jadi dari kayu bulat seperti itu ya. Nama kayunya adalah kayu lame. Kalau bahasa Latinnya Alstonia scolaris. Alstonia scolaris itu bahasa Latinnya. Kayu ini adanya di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Di Bali nggak ada. Kalimantan yang banyak kayunya nggak ada. Nah, kayu ini apabila dibawa ke luar negeri tidak mudah pecah. Dengan summer, cool, spring, autumn, cuaca di sana ya, musim di sana, kayu ini bagus, tidak mudah pecah. Namanya kayu lame, kalau bahasa Jawanya kayu pule. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya Alstonia scolaris. Nah, ini tidak mudah pecah apabila dibawa ke luar negeri yang memiliki 4 musim. Biasanya kalau
Biasanya di paling banyak itu didistribusiin ke negara mana, Pak? Belanda. Karena setiap hari orang Belanda datang ke sini dan mereka selalu bawa pulang hasil dari kerajinan saya ini. Ada yang dikirim juga, ada yang dibawa langsung pulang seperti itu. Ya, saya bilang tadi sekitar 60% atau 70% lah orang Belanda yang datang ke sini setiap hari. Ciri khas dari wayang golek Bapak itu apa? Nah, wayang golek yang dari Bogor ya, saya berbicara Bogor ya. Wayang golek itu adanya di Jawa Barat. Artinya yang termasuk Jawa Barat itu kalau dulu Banten sampai ujungnya Pangandaran. Dari Banten sampai Pangandaran itu Jawa Barat. Nah, wayangnya adalah wayang golek ini dari kayu. Semua wayang bagus. Cuman yang dibilang ada tadi, ciri khas dari wayang golek Bogor itu adalah ukirannya yang halus-halus dan kayu lame tadi. Kalau daerah Bandung ke sana itu kayunya mereka menggunakan kayu albasiah, atau kalau yang di Bogor mereka bilang apa ya, jengjing, kayu jengjing. Nah, kayu lame kualitasnya bagus. Yang kedua, ukirannya yang halus dan kecil-kecil. Jadi hasil wayang golek yang dari sini adalah rapi dan ciri khasnya adalah ukirannya yang bagus. Karena kalau ke sana, maaf, ukirannya besar-besar, kasar seperti itu. Makanya kalau lihat wayang yang ukirannya lemes bagus seperti ini, itu pasti dari Bogor. Kalaupun ada wayang ini di Bandung, itu pasti dari Bogor. Itu di Bali pun ada. Biasanya pembuatan satu wayang itu berapa? Saya buat wayang kepalanya aja ini normalnya itu 3 hari kepalanya doang. Badan ya, tapi kalau ditotalin satu wayang normalnya itu 1 minggu. Dari kayu bulat, proses badan, tangan, terus pengecatannya nanti di sana ada ponakan saya. Jadi seminggu satu wayang. Nanti yang buat bajunya ibu saya. Jadi kami dari keluarga. Oh, keluarga. Dari keluarga. Gak ada tenaga lain, mereka bilang susah. Mereka nggak mau ya. Seperti ini. Itu suatu kesulitan buat kami untuk next generasinya agak kacau. Karena orang nggak mau buat wayang golek. Dulu pun saya bekerja di hotel. Kurang lebih 11 tahun saya kerja di hotel, tapi saya punya skill ini yang akhirnya pekerjaan saya tinggalkan, tapi saya lebih enjoy di membuat wayang ini. Kenapa? Karena saya banyak teman dari berbagai negara, sampai detik ini pun saya selalu komunikasi dengan orang-orang luar negeri seperti itu. Kisaran satu wayangnya berapa? Saya jual satu wayang 50 euro atau dengan US dollar 65 US dollar atau 50 euro. Tapi kalau untuk orang kita lain ya, orang kita saya kasih harga 700.000 aja udah menjerit ya. Katanya 300 kayak gitu. Seperti itu. Ada jenis-jenis wayang tertentu nggak sih, Pak? Yang kami selalu jual di sini, yang kami selalu buat itu wayang yang populer dari cerita Ramayana, yaitu Rama dan Sinta. Karena Rama dan Sinta dalam cerita Ramayana mereka happy ending, akhirnya bahagia. Jadi apabila mereka datang ke sini, mereka selalu beli Rama dan Sinta sebagai buat hiasan, dibawa ke rumahnya buat hiasan. Selain buat hiasan, itu mereka bilang sebagai lambang cintanya mereka, karena happy endingnya itu. Banyak orang asing bilang seperti itu, tapi emang intinya yang paling banyak terjual dan terlaris adalah Rama Sinta. Wayang golek sendiri ada sekitar 300 macam atau 300 karakter ya, seperti itu. Yang pasti jelas-jelas merosot drastis, kami tidak ada penjualan untuk orang asing karena orang asingnya nggak ada. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan untuk produksi walaupun tersendat-sendat, walaupun sedikit. Ya ini untuk sekarang ini bulan Desember ini sekitar 70 orang yang saya bilang tadi. Kemarin saya kirim ke Australia juga karena ada permintaan via WhatsApp, mereka pesan dan udah saya kirim ke Australia. Mereka itu juga buat hiasan dan buat hadiah Natal apa katanya. Alhamdulillah masih. Bulan kemarin 1 bulan setengah saya bikin patung Dewa Anubis dari Mesir. Tinggi patungnya 2,5 meter. Saya bikin sendiri sampai selesai sekitar 1 bulan setengah selesai.
alhamdulillah kalau order seperti itu masih ada. Tapi untuk penjualan ke orang asing yang langsung kami jual di sini tidak ada. Karena apa? Orang asingnya pun tidak bisa datang ke negara kita karena COVID ini. Saya katakan COVID ini bagi saya adalah menyengsarakan. Ternyata bukan buat saya aja juga ya, ternyata yang lain pun seperti itu. Mudah-mudahan cepat pulih, mudah-mudahan normal kembali. Itu harapan saya. Dari Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika News untuk hari ini. Pastikan Anda selalu menyaksikan acara kami melalui www.mkstv.co.id. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Ilham pamit. Sampai jumpa.